Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Suhaiman Nurofia dari kelas S7A NPM 2018 145000143. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan potret perbedaan sistem pendidikan di Finlandia dan di Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah pendidikan yang ada di Indonesia dan di Finlandia. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa berproses dan berinteraksi. Pendidikan juga salah satu bekal untuk masa depan. Pendidikan sudah ada di Indonesia sendiri sejak tahun 1901 pada zaman Belanda menduduki Indonesia. Awalnya, Belanda mendirikan sekolah hanya untuk pribumi yang bertujuan sebagai upaya dari kebijakan politik etis yang mereka terapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan Indonesia sudah mulai berkembang dan sudah terlepas dari campur tangan negara Belanda. Pendidikan di Indonesia sendiri terdiri dari pendidikan TK, SD, SMP, SMK, dan perguruan tinggi atau universitas. Sedangkan di Finlandia, pendidikan di Finlandia dikenal sebagai sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Sejak hasil ujian internasional Program Penilaian Pelajar Internasional atau PISA keluar pada tahun 2000, Finlandia mendapatkan perhatian khusus dari seluruh dunia. Remaja Finlandia berhasil menempati peringkat pertama bersama dengan Korea Selatan dan Jepang. Pada hasil tersebut, Finlandia menempati peringkat pertama di literasi membaca, keempat di matematika, dan ketiga ilmu alam. Wow, luar biasa ya pendidikan di Finlandia. Oke, kita lanjut yuk. Pendidikan berkualitas tersebut tergantung banyak pada kualitas jajaran pendidikannya yang memberikan kebebasan penuh dalam meramu kurikulum dan menentukan metode dan materi belajar mengajar. Keberhasilan tersebut telah menarik sekitar 10 delegasi dari 40-45 negara di seluruh dunia untuk mengunjungi Kementerian Pendidikan Finlandia pada tahun 2005 sampai dengan 2011 dan mempelajari bagaimana sih kunci kesuksesan sistem belajar di Finlandia. Finlandia juga telah melakukan ekspor sistem pendidikannya ke negara-negara lain. Pendidikan di Finlandia sendiri terdiri dari PAUD, pendidikan pradasar, pendidikan dasar, pendidikan menengah atas, pendidikan umum, pendidikan vokanis atau pendidikan kejuruan, dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Setelah kita mengetahui sejarah pendidikannya, maka akan muncul sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan di Finlandia. Berikut 5 potret perbedaan sistem pendidikan di Finlandia dan Indonesia, yaitu yang pertama, anak baru sekolah di Finlandia pada usia 6-7 tahun. Sementara di Indonesia ada playgroup, TKA, TKB, bahkan sebelum umur 3 tahun mereka sudah ada yang bersekolah dengan yang bertujuan untuk bersosialisasi. Masalahnya lagi, untuk masuk SD pun sekarang anak-anak diharuskan sudah bisa membaca, ada tes masuknya. Jadi ingat percakapan ibu-ibu kemarin yang saya dengar. Mereka curhat soal hal ini. Mereka stres bukan cuma anaknya, bahkan orang tuanya pun ikutan stres. Yang kedua, di Finlandia sebelum mencapai usia remaja, anak-anak ini jarang sekali diminta mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak pernah disuruh mengikuti ujian. Sementara di Indonesia, anak yang bersekolah TK pun pulang ke rumah membawa tugas pekerjaan rumah, ya walaupun hanya sekedar menebalkan garis atau menulis angka. Dan perbedaan yang ketiga, hanya ada satu tes yang wajib diikuti oleh pelajar di saat itu mereka berusia 16 tahun di Finlandia. Sementara di Indonesia, like a method before, masuk SD pun ada tes, terutama SD favorit. Banyak sekali sekolah yang favorit di Indonesia ini mewajibkan calon mahasiswanya itu untuk
melakukan tes terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke sekolah favorit tersebut. Bahkan, jika mereka tidak lolos mengikuti tes, mereka harus mencari sekolahan lain. Bahkan mereka bisa masuk sekolah swasta. Seperti itu. Yang keempat, Finlandia, sekolah tidak membedakan anak yang pintar atau kurang pintar. Seluruhnya ditempatkan di dalam ruang kelas yang sama. Sementara di Indonesia, ada beberapa sekolah yang melakukan pembagian kelas berdasarkan tingkat inteligensi anak tersebut. Contohnya, seperti peringkat 1 sampai 10 di kelas A, peringkat 11 sampai 20 di kelas B, dan seterusnya. Dan perbedaan yang terakhir, seluruh sistem pendidikan di Finlandia didanai oleh negara, gratis semuanya. Pendidikan di Finlandia gratis. Sementara di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa wilayah yang menetapkan pendidikan gratis, masih banyak pungutan yang harus dibayar siswa kepada sekolah, seperti uang lab komputer, lab bahasa, bahkan LKS dan buku paketnya pun ada yang membayar. Wow, sangat berbeda sekali ya teman-teman sistem pendidikan yang ada di Finlandia dan di Indonesia. Seharusnya pemerintahan yang ada di Indonesia mencontoh bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa yang ada di Indonesia harus mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan jadikan kita sebagai warga Indonesia untuk malas belajar ya teman-teman. Ikuti saja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Belajarlah yang rajin, tekun, semangat jika kita ingin menjadi sukses. Karena pendidikan jauh lebih penting dari segalanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Thanks for watching. Bye-bye.